Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Widi Andriansyah, NPM 20101020209, Aprilia Dwi Saputri, NPM 20101020422, dan Anissa Cahyaning Budi, NPM 20101020445. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang akuntansi manajemen organisasi sektor publik. Definisi akuntansi manajemen secara umum. Akuntansi manajemen sendiri merupakan salah satu dari sistem pengendalian manajemen yang bersifat integral. Menurut Institute of Management Accountants tahun 1981 memiliki definisi akuntansi manajemen sebagai suatu proses untuk pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, penyiapan, pengkomunikasian informasi keuangan atau finansial, serta penginterpretasian keuangan yang tentunya akan digunakan oleh bagian manajemen perencanaan, evaluasi, serta pengendalian organisasi dan untuk menjamin supaya sumber daya yang digunakan secara akuntabel dan tepat. Definisi akuntansi manajemen menurut ahli. Sedangkan definisi akuntansi manajemen menurut Statements of Management Accounting adalah the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of an accountability for its resource. Pada intinya adalah akuntansi manajemen sektor publik tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan prinsip-prinsip manajemen di sektor swasta. Tetapi yang harus digarisbawahi ialah sektor publik memiliki perbedaan pada karakteristik serta sifat dibandingkan dengan sektor swasta sehingga penerapannya tidak dapat langsung diterapkan tanpa modifikasi terlebih dahulu. Peran akuntansi manajemen. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi 1. Perencanaan strategik atau strategic planning. 2. Pemberian informasi biaya. 3. Penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran. 5. Penentuan biaya pelayanan atau cost of service. Dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Dan yang keenam, penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa adanya pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tingkat lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi tersebut telah dicapai. Sebaliknya, jika tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dengan
terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Pendlebury 1996 memberikan proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Penentuan harga pelayanan publik. Salah satu tujuan pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui 2 sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut ataupun tidak. Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik atau kontraprestasi individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayarnya. Kewajiban aparatur negara mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang 1945, GBHN, dan Undang-Undang APBN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service dalam bentuk penyediaan jasa dan barang secara prima. Analisis investasi publik. Dalam melakukan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menyajikan prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal ataupun investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi, 2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jasa investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik, apakah buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknik, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Resiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital rationing. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilakukan atau cost atau benefit relationship. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memiliki proyek yang memiliki manfaat terbesar dan
efektivitas biaya yang tinggi. Alat pengukur akuntansi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian karena organisasi dapat menetapkan reward dan punishment. Maksud pengukuran kinerja sektor publik yaitu 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja dan banyak bersifat intangible output. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuan sistem pengukuran kinerja diantaranya yaitu 1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial dan non-finansial. 3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian good congruence. 4. Alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Manfaat pengukuran kinerja diantaranya yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Memotivator dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Dasar memberi reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah. Dan 8. Memastikan bahwa pengembalian keputusan dilakukan secara objektif. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.